Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal geometri. Nah, di sini saya akan membahas 5 soal geometri yang wajib kalian kuasai. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Asyifa Ramadhani dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke nomor soal yang nomor 1. Nomor 1, apakah dua segitiga yang memiliki ketiga sudut bersesuaian sama besar pasti kongruen? Tadi kan soalnya itu, apakah dua segitiga yang memiliki ketiga sudut bersesuaian sama besar pasti kongruen? Nah, apa sih definisi kongruen? Dua bangun yang dikatakan kongruen itu ketika memiliki besar yang sama dan ukuran yang sama serta bentuk yang sama. Jika ditumpuk, keduanya akan saling menutupi secara sempurna. Jika ada dua segitiga yang sudutnya sama besar, misal masing-masing dari sudut dua segitiga tersebut adalah 60 derajat, kita baru bisa memastikan bahwa bentuk mereka itu sama-sama segitiga sama sisi. Namun ukurannya bisa sangat berbeda. Misalkan untuk segitiga yang pertama itu panjangnya 10 cm dan untuk segitiga yang kedua itu panjangnya 2 cm. Maka pernyataan bahwa dua segitiga yang memiliki sudut sama besar itu salah. Karena dua segitiga yang sama besar sudutnya itu belum tentu kongruen, karena syarat kongruen itu harus sama bentuk dan sama besar sudut dan sama ukurannya. Jadi pernyataan nomor 1 adalah salah. Soal nomor 2, apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Oke, kita lihat ya, mana saja sisi-sisi yang bersesuaian antara persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH. Nah, untuk yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu ada sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Sisi DC itu bersesuaian dengan sisi HG. Dan sisi BC itu bersesuaian dengan sisi FG. Serta sisi AD itu bersesuaian dengan sisi EH. Maka kita bisa mencari perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa panjang sisinya itu yang segitiga ABCD itu kan 4 cm dan persegi panjang EFGH itu panjangnya 8 cm. Maka perbandingan untuk panjangnya itu 4:8 atau 1:2. Adapun perbandingan lebarnya, untuk lebar persegi panjang ABCD itu kan 2 cm dan untuk lebar persegi panjang EFGH itu 4 cm. Maka perbandingannya itu sama, 1:2. Dengan demikian, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua persegi panjang tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, karena ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian, maka sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, yaitu perbandingannya 1:2. Terus untuk yang sisi BC itu bersesuaian dengan sisi FG, perbandingannya 1:2. Untuk sisi CD dengan GH itu perbandingan 1:2 dan sisi DA itu bersesuaian dengan sisi HE, yaitu 1:2. Nah, keduanya juga berbentuk persegi panjang, setiap sudutnya itu besarnya 90 cm, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun tersebut sama besar. Artinya
Kedua, persegi panjang tersebut memiliki sisi-sisi yang bersesuaian dan sebanding, sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Oleh karena itu, persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH itu dikatakan sebangun. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Sebuah trapesium ABCD dengan garis horizontal EF di dalamnya yang sejajar dengan sisi CD dan sisi bawah AB. Panjang CD itu 6 cm dan panjang AB itu 14 cm. Serta rasio panjang DE dan EA itu 1:3. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang sisi EF? Jadi soal tersebut diketahui bahwa panjang CD itu 6 cm dan panjang AB itu 14 cm dan rasio panjang DE banding EA yaitu 1:3. Kita misalkan DE itu sama dengan 1N dan EA itu sama dengan 3N. Maka rumusnya adalah EF CD dikali EA ditambah AB dikalikan DE dibagi DE ditambah EA. Untuk CD-nya itu akan 6 cm dan untuk EA-nya itu 3 ditambah panjang AB itu 14 dan panjang DE itu 1 dibagi DE itu 1 dan EA itu 3. Maka 6 kalikan 3 itu 18 dan 14 kalikan 1 14 dibagi 1 tambah 3 adalah 4. Maka 18 ditambah 14 itu 32 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 8 cm. Maka kesimpulannya adalah panjang garis EF adalah 8 cm. Oke, soal selanjutnya. Sebuah segitiga sama kaki ABC yaitu AB sama dengan AC. Ditarik garis dari titik A ke dasar BC di titik D. Garis AD ini adalah garis bagi atau membagi sudut A menjadi dua bagian yang sama besar yaitu sudut BAD sama dengan sudut CAD. Apakah segitiga BAD dan segitiga CAD itu kongruen? Nah, dari soal tersebut maka kita bisa menggambarkan segitiga ABC seperti berikut ini. Nah, diketahui dari soal bahwa segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan kaki di A, B, dan AC. Nah, AB dan AC ini adalah sama panjang. Garis AD ini adalah garis bagi sudut A, artinya sudut A terbelah menjadi dua bagian yang sama besar dan membentuk dua sudut yang sama besar, yaitu sudut BAD dengan sudut DAC. Perhatikan garis AD. Garis ini dipakai oleh segitiga ABD sekaligus dipakai oleh segitiga ACD. Dalam geometri ini disebut garis berhimpit, di mana AD ini itu sama-sama menjadi sisi tegak dari segitiga ABD dan segitiga ACD. Nah, maka berdasarkan kesamaan-kesamaan yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa kita menemukan urutan komponen yaitu sisi, sudut, dan sisi. Karena memenuhi postulat kongruen tersebut, maka terbukti bahwa segitiga ABD dan segitiga ACD itu kongruen karena sama-sama memiliki bentuk yang sama dan memiliki besar sudut yang sama serta memiliki panjang yang sama. Soal selanjutnya, soal terakhir, perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di A, sebuah garis titik AD ditarik dari titik A siku-siku ke sisi miring BC. Jika diketahui panjang BD itu 9 cm dan panjang
panjang garis tinggi AD itu 6 cm. Hitunglah panjang sisi CD. Oke, langsung saja. Nah, dari gambar ini maka kita diperoleh rumus, yaitu sisi tegak segitiga kiri atau AD per sisi alas segitiga kiri atau sisi BD, dan sisi alas segitiga kanan atau CD dibagi sisi tegak segitiga kanan atau AD. Nah, kita akan mengalihkan silang kedua persamaan ini. Maka AD dikalikan AD itu AD kuadrat, dan CD dikalikan BD maka BD kali CD. Untuk AD-nya itu kan panjangnya 6 cm. Maka AD kuadrat sama dengan 6 cm 6 kuadrat sama dengan BD. Untuk panjang BD-nya itu kan 9 cm dikalikan CD. Nah, karena kita akan mencari panjang CD. Maka 6 kuadrat itu 36 sama dengan 9 dikali CD. Untuk mengetahui nilai CD ini, maka kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Maka menjadi CD sama dengan 36 dibagi dengan 9. Hasil dari 36 dibagi 9 itu adalah 4. Maka panjang CD-nya adalah 4 cm. Mungkin itu saja beberapa soal yang sudah saya bahas pada video pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan misal kurang jelas suaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.